Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para guru, para sesepuh, para tokoh masyarakat dan segenap pengurus dan jamaah DKM di sekitar Bintaro ya, Pulau Bucu, khusus DKM dan jamaah Masjid Tabligh. Hadirin hamba-hamba yang dimuliakan, biar enak akrab baik atau jauh-jauh putar kemari. Yuk saya di belakang ya, masuk terus. Nanti kasih hurufnya khusus bagi yang di depan. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada pagi ini kita semua dipertemukan di tempat yang mulia ini. Harapan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat hingga kembali nanti dicatat dan diterima sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma. Semalam tuh saya jam 11:30 baru turun ceramah di Cirebon. Kemudian sama panitia diajak makan, nggak usah sih. Di tengah jalan makan kubur-kubur. Alhamdulillah sampai di Pondok Muncul ini kira-kira jam 4 pagi, jadi masih sempat tidur di jalanan. Dan alhamdulillah sudah segar, walaupun nggak ganti kaos sudah mandi di sini. Moga-moga baunya keringat saya mendatangkan ampunan Allah. Adam dan Hawa itu pasangan pengantin yang paling beruntung. Makanya kita sering berdoa kalau ada pengantin, Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Pengen banget kayak Adam dan Hawa. Kenapa? Karena baru saja kawin, Adam dan Hawa sudah punya kebun yang luas, rumah yang megah, pakaian yang mewah, rezeki mambrah-mambrah, banyak kebun, banyak sawah, tanah subur, sawah kinandur, malimpah wajinawi, ayam tentrem, kertora harjo, lubak limbuk, global woken, grup di jurubro, di pantau alayak di tengah. Kira-kira di sini ada yang begitu enggak? Moro-moro tanah 100 hektar, enggak ke masjid sempit. Ono tapi masjid ono. Allah pesan cuma dua. Yang pertama, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga ini. Sing betah sia, sing ayam baik kalau kene. Silakan kalian makan apa yang kalian ingin makan dari anugerahku yang berlimpah ruah di dalamnya. Tetapi ada satu pohon kamu jangan dekati, sebab kalau sampai kamu menikmati pohon itu, ngambil fasilitas pohon itu, walaupun itu ada di halamanmu atau di kantormu atau di mejamu, itu bukan hakmu. Jangan sampai kamu pakai sendiri, itu korupsi namanya. Maka kamu nanti akan menjadi orang yang zalim. Tuh. Yang kedua, inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yufjannahuma minal jannati fatashqa. Ini musuh kamu, setan ini musuh kamu dan musuh istrimu, saingan dan rival kamu. Jangan kamu bergaul dengan dia, jangan dekat dengan dia, jangan mendengarkan omongan dia, apalagi itu pengajian dia, nanti kamu celaka. Ayo rumah tangga tenang, tahu-tahu
setan datang silaturahim. Kalau sekarang mungkin ikut subuh keliling, tapi kampanye. Kenapa murahnya? Siapa? Belum apa? Bisa ngomong itu ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Setan datang ke dalam surga silaturahim kepada Adam. Lalu dia baca ayat yang sama. Ayat yang dapat Adam tadi dibaca ulang sama dia. Rupanya hafid juga dia. Dan manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Aku tahu kamu dapat ayat, tetapi sebenarnya Allah tidak melarang kamu mendekati pohon ini. Justru kalau kamu dekati, kamu makan buahnya, kamu jadi malaikat dan kekal di dalam surga. Ayatnya yang dibaca sama. Ayat yang turun ke Adam itu yang dibaca sama setan pun itu juga cuma tafsirnya yang beda. Tentu Adam dan Hawa tidak percaya sebab dia paham sendiri. Dia langsung dapat dari Allah. Dia ngaji dari mana coba tafsirnya begitu? Ada tafsir aneh begini. Nah inilah tafsir jalan lain. Setan tidak percaya, Adam tidak percaya. Ketika tidak dipercaya, setan sumpah. Kan biasa kalau juru kamar sumpah mulu. Namanya sales banyak mulu. Tapi namanya iklan kan banyak bohongnya. Wa qasamahuma inni lakuma minan nasihin. Allah. Setan sumpah dan gue sumpah nih. Apa yang aku katakan pada kamu ini nasihat buat kamu. Mendengar sumpah Adam goncang jadi percaya. Akhirnya apa? Adam dan Hawa makan buah larangan. Ruginya 3. 1. Badat lahuma sabu'atuhuma, telanjang bulat, krisis sandal. Yang kedua, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin, krisis pangan. Dan yang ketiga, desintegrasi rumah tangga, berantakan negaranya. Karena konon Adam jatuhnya di India, Hawa jatuhnya di Jeddah. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Dalam kebingungan itu nyari kemana bini mulai ya? Masya Allah. Konon Adam dan Hawa itu berpisah selama 300 tahun. Timbang gara-gara pengajian sekali doang mau usah setan. Baru 1 ayat yang dibaca. Untung Allah kirim WA. Adam dapat wahyu Allah. Kalau ada anak ini WA-nya. Ada lima orang ada. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Adam talaqi. Nah, ini bahasa ngaji Quran begini. At-talaqi wal musyafah. Ngaji Quran itu talaqi. Langsung dari guru. Sekarang gurunya Google, semakin dikukus semakin pegel. Lalu Adam mendapatkan beberapa kalimat dari Tuhannya. Ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Semua Allah Maha Penerima Tobat bagi Maha Penyayang. Apa yang diterima Adam? Yang dikirimkan oleh Allah, yang di SMS oleh Allah, yang diwahyukan oleh Allah. Ada 2 pendapat ulama garis besar. Yang pertama, Adam membaca istighfar yang ada di dalam Al-Quran. Rabbana ya Rabbana zalamna
Tapi ada pendapat lain tambahannya, yaitu saat itu Kanjeng Nabi Adam bertawassul dengan baginda Nabi besar Muhammad. Karena melihat di tiang aras ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, disebut Allahumma bihaqqi Muhammadin lima ghafartali, ya Allah, dengan kemuliaan Muhammad kiranya kau ampunkan kesalahanku. Ini pendapat kedua. Setan juga bikin salah, tetapi ketika bikin salah setan nggak mau istighfar, nggak mau tawassul. Kenapa? Sebab memang setan itu anti istighfar, anti. Jadi kalau ada orang yang nyerang orang tawassul itu murid anak buah, berarti ustadznya ustadz. Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Daripada repot ngopi cuma adem. Dua amal ini diamalkan oleh umat Kanjeng Nabi Adam, oleh umat Kanjeng Nabi Muhammad sampai hari ini. Kita selalu bertawassul dengan Kanjeng Nabi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi waj'al rajai ghayra mun'akisin ladaika waj'al hisabi ghayra sampai di Jabal Rahmah, bertemu dengan istrinya, rukun kembali rumah tangganya, bahagia lagi hidupnya. Dengan apa? Karena baca karena tawas. Nah, itu aja, singgung sama yang banyak. Hamba yang menyatakan saat ini sampai hari kiamat aku bikin proyek besar. Apa? Menyesatkan anak cucu Adam. Bahkan anak cucu setan itu kalau berhasil menggoda anak cucu Adam dapat piagam penghargaan, dapat piala, dapat poin, dapat pulsa baru. Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa shimalihim wa an yamini aymanihim wa shimalihim tsumma la tajidu aktsarahum shakirin. Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shimalihim wa la tajidu aktsarahum shakirin. Kami akan datangi mereka dari depan, belakang, kiri dan kanannya, sehingga kau tidak dapatkan kebanyakan mereka bersyukur. Ada orang yang ambil isyarat, para ulama terlibat nanti serang dari depan, tangis ke belakang, serang belakang ke depan, kanan dan kiri, dibaca dengan La ilaha illallah. Kenapa? Karena La ilaha illallah
hisni, faman kafara hisni aminan syaitan. La ilaha illallah itu bentengku kata Allah. Siapa yang masuk bentengku aman dari serangan setan. Makanya isyaratnya kayak gitu. Kalau ikut dia hasaban dia, dikira itu. La ilaha illallah. Itu nangis, takis, jadi kanan segera setan nggak kemana. Yang nggak ngerti kalau itu dia baiknya gue. Sallallahu Muhammad. Hamba apa yang menyebabkan Adam dan Hawa jatuh dari surga? Lupa dengan wahyu Allah, iseng ikut pengajian ustaz setan. Tidak mau dengan tafsir yang lama, mau tafsir yang baru. Terima kasih. Ramai banget ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita. Pada satu hari beliau berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berkahilah untuk kami Syam dan Yaman kami. Para sahabat minta, wa fi najdina ya Rasulullah. Mohon kiranya engkau doakan pula Najd ya Rasulullah. Rasul berdoa lagi, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berkahilah untuk kami Syam dan Yaman kami. Sahabat tadi bilang, wa bi najdina ya Rasulullah. Najd juga wahai Rasulullah. Terakhir Rasul mengatakan tidak. Hunaka salazil, hunaka yatlu'u qarnu syaitan. Kalau aku tidak mendoakan Najd, karena sudah ditulis, sudah dikadarkan Allah, dari Najd itu akan muncul sumber kekacauan, dan dari Najd akan muncul tanduk syaitan. Hadis ini sahih riwayat Al-Bukhari, bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini ramalan Rasulullah. Kalau ramalan Rasulullah insya Allah benar, karena ini bukan surat. Bahwa nanti di akhir zaman akan ada satu kelompok yang akan menimbulkan zalazil, kekacauan. Kemana saja rombongan ini datang, bikin kacau. Orang lagi tenang-tenang tahlilan dibilang bid'ah, kacau. Orang lagi enak-enak kurun subuh dibilang sesat, kacau. Ini akan muncul. Kira-kira sekarang udah ada belum? Benar kayak kamu syaitan. Kalau tadi setan sejauhnya setan yang telah menghancurkan menggoda Adam, merusak rumah tangga Adam. Ini akhir zaman, lengkap lagi tanduk setan. Apa itu tanduk? Tanduk itu sungguh. Apa itu tanduk? Tanduk itu benda keras yang nempel di kepala hewan-hewan, kambing, kerbau, kijang. Kita melihatnya tanduk itu adalah perhiasan yang indah, sampai kalau ada orang yang punya tanduk disimpan rumah buat perhiasan, pada orang buat di kepala motor juga. Apalagi saya berdanis yang beliau ini, wah itu tanduk apa dipasang. Tapi apakah tanduk itu bagi si pemiliknya merupakan perhiasan? Tidak. Karena tanduk bagi kambing, karena tanduk bagi kerbau, karena tanduk bagi kijang bukan hiasan, dia alat menyakiti saudaranya. Ini Rasulullah biasa. Di akhir zaman akan ada orang yang kepalanya penuh dengan Al-Quran yang begitu indah.
Di akhir zaman banyak orang yang di kepalanya penuh dengan hadis sabda-sabda Rasulullah yang begitu indah, tapi keindahan Al-Quran dan hadis oleh orang yang menghafalnya tidak digunakan untuk menebarkan kedamaian. Justru dengan ayat yang dihafalnya, dengan hadis yang dipelajarinya, dia menyakiti sesama umat Islam. Seruduk sana, seruduk sini, seruduk sana, seruduk sini. Bahkan kalau beda pendapatnya dengan dia akan diseruduk dengan hafalannya. Yang kedua, setan. Kita tahu setan tadi apal ayat, apal wahyu, tapi menyimpang tafsirnya dari yang sebelumnya. Artinya di akhir zaman ada sekelompok orang Qurannya hafal, hadisnya mengerti, tapi pemahaman mereka terhadap Al-Quran beda dengan pemahaman para ulama selama ini. Kalau Adam saja seorang nabi, kalau Adam saja seorang yang dekat dengan Allah, bisa kalah debat dengan setan. Di akhir zaman akan ada orang-orang yang pintar, bisa mengalahkan argumen para ulama, tapi tetap itu dipersalahkan karena tidak mengikuti penafsiran yang lama. Nah, sekarang tanduk bahaya, setan bahaya digabung, tanduk setan. Dari mana mereka datangnya? Dari Nietzsche. Ini Nabi yang bilang. Apa makna Nietzsche? Ada dua pendapat ulama. Yang pertama, Nietzsche itu pengertiannya adalah dataran tinggi sekitar Irak. Lantas siapa kelompok ini? Kalau begitu berarti yang dimaksud dengan tanduk setan itu adalah golongan Syiah, karena Syiah mengkafirkan sahabat Nabi, bahkan istri Nabi. Ini satu pendapat. Tapi yang lain mengatakan Nietzsche sampai sekarang masih ada di Saudi Arabia, masih ada tulisannya Nietzsche sebelah sono sekian kilometer, masih ada. Berarti yang dimaksud adalah Nietzsche yang di Saudi Arabia. Alirannya apa? Aliran Wahabi. Kenapa? Sebab Wahabi mengkafirkan orang yang berbeda pendapat dengan dia. Mana yang benar? Bukan urusan kita. Emang siapa saya? Yang jelas, pertama, tempat keluarnya tanduk setan itu Nietzsche. Berarti pondok Pucung berada di zona aman. Ini yang penting. Insya Allah di sini gak ada kandang tanduk setan. Yang kedua, kita tidak boleh menudingkan itu kepada orang lain. Yang penting apa? Waspadalah, kenali ciri-cirinya. Kalau ada sekelompok orang kerjaannya cuma menyalahkan orang lain, membid'ahkan orang lain, merasa paling sunnah sendiri, rajin ibadahnya, tekun baca Qur'annya, tapi mengkafirkan orang lain, itu dia orangnya. Itu dia orangnya. Tiba-tiba bawa penafsiran yang berbeda dari yang ada, berarti apa? Salah-salah nih gue. Ya salah deh kata mana? Maka kita tenang saja, usah repot-repot, ikuti pemahaman agama apa yang telah dibawa oleh para ulama. Sabar, nggak keren, nggak apa-apa. Memang yang namanya merek handphone itu kadang-kadang kalau handphone jelek itu mereknya cakep banget, casingnya keren banget, fiturnya banyak, tapi dia merepot mulu. Ikutilah handphone kayak BlackBerry di tempat, wah ini tempatnya keren. Nah, sekarang kita sudah bertemu dengan banyak orang yang aneh-aneh. Bagaimana perbedaan pendapat? Sudah biasa saja, tidak usah bikin repot. Karena pakai tibarnya dia di Quran. الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Allah turunkan air hujan dari langit yang sama, jatuh di daerah yang berbeda. Kalau di Arab panennya kurma, kalau Palembang panennya duku, kalau di Malang panennya, kalau di Brebes panennya, kalau di Palu panennya, nah di Meksiko ada. Jadi kita udah doang.
Itu airnya sama, hujannya sama, tapi daerahnya beda, tampilannya berbeda. Jangan pernah berkata itu durian mah bukan dari air hujan, mah air bid'ah, mah apa dari mana? Air gua kalimat tidak, semuanya diserap air yang sama. Begitupun Islam, Quran dari Allah yang sama. Jatuhnya di Arab menggunakan udang-udang, jatuhnya di Jawa menggunakan belangkon, jatuhnya di Indonesia menggunakan peci dan lain sebagainya. Itu semua hanya tampilan, caranya beda. Arab dengan Indonesia, tapi itu disepakatkan dengan budayanya, bukan perbedaan Qurannya, hanya beda wilayah berlakunya. Seperti itu. Jangan maksain kita. Kalau orang Arab kan keren, kalau badan tinggi, hidung mancung, kulit putih, kulit banyak, udah keren. Di kita, badan pendek, hidung pesek, napas bengek, kita berketek, udah betul korek. Sudah santai Pak. Jadi bagaimana? Al-Quran itu digambarkan seperti madu. Madu itu tidak semuanya manis, ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asam, ada yang pedas. Tidak masalah, jangan pertentangan. Tapi semuanya madu syifaa'un linnas, untuk menyembuhkan penyakit manusia. Ayat Quran juga begitu. Ada yang manis. Kalau pengajian itu yang didownload ayat manis, cerita mulu, pahala mulu, sedekah mulu, seneng gitu. Itu ayat Quran. Ada juga nanti yang didownload ayat yang pahit, ngajaknya berantem mulu, berdiri, udah takbir mulu, cuma berantem. Jihad terus satu ngomongin apa-apa, itu download ayat yang pahit. Ada juga nanti yang downloadnya ayat yang asam, kalau ngaji nyindir mulu, sampai pada pedes begitu orang. Nah apa tuh ayatnya ada ayat sindiran seperti asam-asam seperti itu. Itu semua kayak madu, semuanya sumbernya sama, Qurannya sama, yang beda pilihannya. Jangan antar tukang madu pada berantem. Tuh, yang maksud kok ngajinya kayak gitu, tidak ada ayatnya. Lu ngajinya kayak koyak amat tuh, duduk mulu, tidak ada dalilnya. Semua ada ayatnya, semua ada dalilnya. Minumlah madu, terserah apa penyakitmu. Pertanyaan kita kira-kira, kita senangnya madu yang manis apa yang pahit? Ayo jujur, manis apa pahit? Selama ini kita kenalnya madu kan manis kan, selalu mengatakan manisnya madu, asam manis. Manis doang. Kalau ada wajah cantik, wajah mus manis. Karena pikiran kita madu manis semua. Padahal nggak semuanya madu manis. Yang manis apa yang pahit? Mau yang manis apa yang pahit? Mau bocah. Kita mau orang penting, mau manis, mau pahit, mau asam terserah. Yang penting penyakit gua sembuh, betul? Betul begitu. Lagi-lagi tugas. Kalau ngajinya pahala mulu tiap hari nggak bocah-bocah, orang enak. Dan Al-Quran menggambarkan perbedaan pendapat ulama di tengah umat Islam itu tampaknya seperti kamar-kamar di rumah kita. Kamar kan beda-beda. Kalau kamar nih isinya nih boneka, ada tentara-tentaraan, sombong, yang kayak tahu kuning apa namanya? Oh ya, ini bukannya apa? Terus isinya itu boneka, mobil-mobilan, perang-perangan, lalu nyetel lagu, musiknya tuh naik-naik ke puncak gunung. Itu kamar siapa tuh? Bocah. Nah sebelahnya lagi tuh ada kamar tuh, gantungannya buji bolong, ada topi, gambarnya pistol, dan musiknya jazz. Itu siapa tuh? Sebelahnya lagi ada kamar no, bersih, ada sajadah, ada tasbih, ada minyak rokan. Itu siapa tuh? Itu kamar beda tapi satu rumah. Beda-beda kamar nggak apa-apa. Walaupun beda kamar, hanya yang sama, jangan saling mengganggu. Silahkan kamu putar musik sesukamu di kamarmu, tapi jangan jebol ngaku kamar sebelahmu. Jangan pula kau marah dengan kamar sebelahmu, kemudian kamu rubuhkan kamar dia. Sebab rubuh kamar dia bikin miring kamarmu juga. Kalau kau bakar kamarnya, terbakar pula kamarmu karena jalanan
laki-lakinya, dan pada akhirnya kalian semua tidak punya rumah yang batas seperti ini. Artinya apa? Perbedaan di dalam Islam itu biasa saja. Yang mau kayak gini silakan, itu beda-beda kamar saja. Dalam bidang akidah beda nanti. Ada Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Syiah, Asy'ariyah, Maturidiyah, silahkan itu kamar-kamar, tapi satu rumahnya Islam. Di bidang fikih juga NU punya kebijakan salah satu di antara mazhab 4, tidak harus satu mazhab. Kalau bisa pertahankan satu mazhab, ada saatnya geser mazhab yang lain, bisa pindah talqin dengan Hanafi seketika, bisa Maliki, Hambali dan Syafi'i. Tapi kita Syafi'i dalam keadaan tertentu kita naik haji, kita pindah kepada mazhabnya Imam Malik yang tidak membatalkan ketika sentuhan dan lain sebagainya. Itu beda. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali itu cuma kamar-kamar saja, rumahnya Islam. Dalam bidang thariqat juga sama, tasawuf juga sama. Ada Qadiriyah, ada Syadziliyah, ada Naqsyabandiyah, ada Tijaniyah, ada Rifaiyah. Itu semua kamar-kamar, tapi satu rumah. Kalau satu rumah, silahkan ramaikan kamarmu, silahkan betah-betah di kamarmu, jangan mengganggu kamar sebelahmu, sebab itu pertanda runtuhnya kamar. Sampai ke masalah politik, sampai ke masalah ormas. NU itu ormas, itu kamar. Muhammadiyah itu kamar. Al-Wasdah itu kamar. Nahdlatul Wathon itu kamar. Silahkan kamu tinggal dan rawat kamarmu baik-baik, supaya orang di luar rumahmu melihat kamu punya rumah yang indah. Sampai ke pilpres, itu kamar, bukan agama. Bawa-bawa ayat, siapa suruh? Bayangkan gara-gara pilpres tuh di negara sono, tetangganya Malaysia, dua calon dua-duanya muslim, apa dikafirkan? Aneh, ya? Mengkafirkan saudaramu tanpa rasa kafirnya menimpamu, aneh. Yang ini kafir kata yang ini kafir kata yang ini. Itu cuma beda kamar. Jangan terjadi lagi. Kumpul kita pada subuh ini mudah-mudahan mengikat hati kita semua. Sebab nanti di kumpul kita tanya Muhammad Robi kawannya, Muhammad siapa saudaramu? Kita jawab semua orang yang beriman saudaraku. Bilang orang yang beriman saudaraku, kecuali Muhammadiyah digepuk sama mereka. Semua orang beriman saudaraku, kecuali aku, disikat sama mereka. Jangan dikecualikan. Semua orang yang beriman adalah saudaraku. Akekan hafal Quran hadis seneng fikih marang liyane kafir dhewe ketika organisasi pemahaman itu kayak kendaraan. Boleh punya bonton, boleh punya sepeda mini, boleh. Tapi saya memang senangnya sepeda roda. Kenapa? Sepedanya tua, lama, keren, dan sudah terbukti dia ikut berjuang. Hanya besok tanggal 14 saya insya montel bersama Kapolda. Ayo datang itu. Hadiahnya umroh. Tanggal 14 Agustus kita muter dari Senayan ke Taman Pahlawan, kemudian ke Jakarta, Kota Tua, balik Jakarta, kumpul sama tokoh-tokoh, turunannya di Penogoro, turunannya Sudirman, turunannya Pak
Masjid Amrin, kita undang musik bareng-bareng daripada ribut. Kalau sudah konten bareng, laksak semua, susah semua, agak sempat jelek-jelekin orang. Yang bikin tahu satu karena ada waktu iseng. Kembali yang memuliakan, tentu kita ingin ini yang kumpul pagi ini besok masuk surga lagi. Amin. Satu caranya apa? Berkasih sayang. Tidak ada satupun alasan yang membuat kita dibenci dengan saudara kita. Tidak ada. Tidak ada. Tidak boleh benci. Kadang-kadang kita benci pada orang yang dapat nikmat kan. Kita nggak dapat uang banyak, kita senang apa benci? Ayo jujur. Senang apa kesal? Tapi bro. Ayo. Tetangga punya bini cakep, bini kita jelek, senang apa kesal? Ingat ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman seseorang sampai jika saudaranya dapat kebaikan, dia itu senang sebagaimana kalau kebaikan itu untuk dirinya. Berat ini, berat. Jadi kita merayakan apa namanya tepus diro. Tetangga beli motor baru senang, namanya tetangga lama-lama kan bisa pinjam. Ya, tetangga beli mobil baru, ibu senang, namanya tetangga lama-lama bisa pinjam. Tetangga dapat bini baru. Hamba Allah, nikmat dunia itu timbang sebutnya doang punya siapa sih? Ya, tetangga punya bunga yang wangi banget, dia yang nyiramin, dia yang ngupukin, dia yang beresin. Begitu keluar kembangnya wangi, kita dapat ya wangi. Namanya doang, sebutnya doang, kembang siapa? Tetangga punya burung mulai batuk cakep banget. Dia yang mempanin, dia memandiin, dia merawatin, dia bikin kandangnya, ada jemur dan sebagainya. Begitu berkicau kita kebagian nggak soalnya? Bagian soalnya sama nggak? Sama apa enggak? Sama kali dia murai di suara kucing. Sama. Timbang sebutnya doang murai siapa? Tetangga punya motor mahal. Dia yang bayar pajaknya, dia yang isi bensinnya, dia yang manasin tiap hari. Begitu startup dapat ya suaranya kita. Dapat asapnya nggak? Tetangga punya bini cakep, dia yang belanjain, dia yang beli pakaiannya, yang memainnya. Begitu dia dandan liwat sindir depan kita kebagian pegel nggak? Ayo bareng-bareng ya, janji di hadapan Allah hari ini tidak boleh ada kebencian di antara kita, haram, tidak boleh betul. Kalau ada saudaramu yang dapat nikmat, doakan supaya nikmat itu dipakai dengan baik. Dan kalau ada saudaramu yang bikin kesal, kamu maafkan sebelum dia minta. Takut dia nggak masuk surga. Saya udah sering banget kita sering orang kan. Insya Allah saya latihan saya 30 tahun, gak ada yang bisa bikin saya kesal. Insya Allah. Capek latihannya memang. Kalau mau kesal bikin lagi. Nabi itu Raufur Rahim. Rauf apa sih? Gak mau nyakitin orang. Kalau mau nyakitin orang, takut gak kuat ya jadi. Bagaimana orang nyakiti Rasulullah ketika mau balas pasti gak jadi. Kenapa? Takut dia gak kuat. Jadi kalau ada yang punya salah sama kita, buru-buru maafkan dia, kasihan takut gak masuk surga. Sebab kalau orang yang tidak dimaafkan gak akan masuk surga. Begitu kita maafkan, itu kuncinya kita kasih. Nah, kunci lo masuk surga. Masya Allah, luar biasa ya. Kembali yang memuliakan, saya kira itu saja. Mohon maaf usaha yang panjang. Ikuti ulama yang sudah ada. Jangan ikut paham yang baru-baru. Mereka hanya pinter casingnya doang, amalnya belum tentu. Ikuti para ulama kami, ikuti para ulama Indonesia. Tidak perlu dengan yang baru-baru, karena mereka sudah selesai. Dan yang kedua, jaga persaudaraan di antara kita, saling sayang. Dari jamaah subuh ini, subuh keliling ini, saya berharap mudah-mudahan kita tidak malu saling berbicara dengan sesama. Sampaikan saja kepada beliau,
Haji, anak saya belum bisa bayar SPP. Di pertemuan subuh umumkan oleh pengurus masjid, saudara-saudara, putranya Kang Dadang belum bayar SPP, yuk kita hubungan. Setuju nggak? Setuju nggak? Bisa nggak? Bisa. Datang lagi yang satu, anak Kang Ujang, anak saya Madon sampai sekarang belum kawin, bagaimana aja umumkan. Ini ada pahlawan satu nih. Barangkali ada yang masih punya bujang kalau belum kawin, bagaimana kalau kita permukaan awal anak buah dia, cakap kan? Iya. Kalau kejamaan seperti itu, demi Allah saya yakin masuk surga Pak. Banget ya. Ya. Gak ada gunanya kata ngomong seperti ini kalau semua rame-rame ngomong seperti ini, gak ada hasilnya, gak ada perubahannya. Kalau rumah besok ketika program bareng-bareng, tidak ada lagi anak yang tidak bisa sekolah, tidak ada anak yang tidak bisa kuliah. Semua anak-anak jamaah suku keliling di pondok ujung ini, berapa ujungnya? Berapa ujungnya? Semua anak cucu jamaah suku keliling pondok ujung adalah tanggung jawab kita semua. Insya Allah Allah jembatkan rezekinya. Al-Fatihah. Terakhir, saya bawa kitab munajat, barangkali ada yang belum punya. Kitab munajat ini sudah disahkan oleh beberapa ulama sebagai wirid dan doa terbaik seluruh dunia yang kami baca. Beberapa ulama sudah mengatakan untuk boleh dan baik dibaca. Kitab munajat itu wirid dan doa dari Al-Quran. Saya tidak jual, hanya mungkin ada di sana. Nanti ambil di situ, ya bayarnya di situ juga. Tapi insya Allah mungkin tidak usah saya bawa pulang karena saya buru-buru pulang. Pagi ini saya montel dan ada FPI, Festival Klo Indonesia. Kali ini kita festival ayam, kokorin ayam. Lebih kurang ada 200 ayam yang mendaftar untuk ikutan kontes. Jadi pagi ini saya tidak ikut makan nasi kuning ya. Kuning apa hijau? MO yang suluknya. Mohon maaf saya nggak bisa ikut makan, yang uruskan aja lah. Ya Allah, bersatukan hati kami dalam kebaikan dan kebajikan. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, maafkan kesalahan kami, sayangi keluarga kami, dan jadikan kami orang-orang yang istiqomah. Tuhan mau panggil kami dalam keadaan husnul khatimah. Selamatkan kami dan bersatukan kami ila yaumil qiyamah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.